Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arah amal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara miliaran lembar takdir yang berputar di semesta, ada hari-hari yang diciptakan dengan senyuman rahmat yang lebih luas. Hari di mana waktu itu seolah melambat, memberikan ruang bagi jiwa-jiwa yang lelah untuk bersuci, dan bagi hati yang syarat akan dosa untuk kembali mengetuk pintu ampunan. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang bising, mengejar dunia yang tiada habisnya, hingga melupakan bahwa langit menyediakan terminal-terminal singkat untuk menghapus beban spiritual kita. Salah satu terminal terindah itu berada di bulan Muharram, sebuah hari yang dikeramatkan oleh sejarah dan diagungkan oleh lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Asyura. Hari ke-10 di bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menawarkan sebuah mukjizat pengampunan yang berkali-kali tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, teman-teman. Hanya dengan menahan lapar dan dahaga selama 1 hari saja, sebuah benteng masa lalu yang kelam itu bisa runtuh dengan seketika. Selamat merenung, selamat menyelami kemuliaan puasa Asyura. Teman-teman, keagungan puasa Asyura bukanlah suatu yang lahir dari ruang hampa. Ia adalah tradisi langit yang diwariskan dari generasi para nabi, jauh sebelum syariat Islam itu disempurnakan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, beliau mendapati sebuah pemandangan yang menarik, yaitu kaum Yahudi di sana sedang menjalankan ibadah puasa dengan penuh hikmat pada hari ke-10 Muharram. Saat Nabi bertanya mengenai alasan di balik puasa tersebut, mereka pun menjawab bahwa hari itu adalah hari yang agung, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, serta menenggelamkan Fir'aun bersama kesombongannya. Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan penuh wibawa sebagaimana terekam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. Artinya, maka aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Perintah ini, teman-teman, menegaskan bahwa ibadah ini mengikat kita dengan benang sejarah nabi-nabi terdahulu. Puasa Asyura adalah bentuk perayaan atas kemenangan iman melawan kezaliman. Bahkan dalam riwayat lain, di masa awal Islam sebelum puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura adalah sebuah kewajiban. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan hari ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sekarang, mari kita bawa hati kita ini untuk merenungkan sebuah hadis terbesar yang diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang mulia ini, teman-teman. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Dalam 365 hari yang kita lewati setiap tahunnya, berapa banyak kata-kata yang melukai orang lain, berapa banyak pandangan mata yang tidak kita jaga, dan berapa banyak kelalaian yang sengaja atau tidak sengaja kita lakukan dalam sujud-sujud kita. Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan kita tenggelam dalam tumpukan dosa tersebut. Dia menyediakan 1 hari, hanya 1 hari, teman-teman, yang mampu memutihkan kembali lembaran-lembaran yang hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ketika ditanya tentang keutamaan puasa Asyura dalam hadis riwayat Imam Muslim. صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Yang artinya puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Imam An-Nawawi, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' bahwa yang dimaksud dengan penghapusan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, teman-teman. Adapun untuk dosa-dosa yang besar, ia tetap membutuhkan taubat yang sungguh-sungguh, yaitu taubatan nasuha. Namun, para ulama juga menambahkan, jika seseorang tidak memiliki dosa kecil, maka puasa Asyura ini akan dihitung sebagai pengangkat derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia memiliki dosa besar, diharapkan puasa ini dapat meringankan beban dosa tersebut. Sungguh tiada yang merugi kecuali mereka yang membiarkan hari Asyura ini berlalu begitu saja tanpa arti. Jika perenungan ini menyentuh hati kita dan mendatangkan ketenangan, mari luangkan 1 detik berharga kita untuk menekan tombol like dan subscribe. Bagikan juga video ini kepada keluarga, orang tua atau sahabat-sahabat terdekat kita. Siapa tahu lewat 1 ketukan share dari tangan kita menjadi wasilah orang lain untuk menjalankan puasa Asyura, dan pahala mereka pun akan mengalir untukan kita. Mari kita lanjutkan lagi, teman-teman, tentang puasa Asyura. Islam tidak hanya mengajarkan kita tentang kuantitas ibadah, melainkan juga tentang esensi keaslian, kemurnian, dan kekuatan identitas diri. Dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Muharram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah tuntunan yang sangat indah agar ibadah umat Islam ini memiliki keunikan tersendiri, sekaligus pembeda dari tradisi umat-umat sebelum kita. Pada tahun-tahun terakhir kehidupan beliau di dunia, ketika mengetahui bahwa kaum Yahudi juga mengagungkan hari ke-10 bulan Muharram dengan berpuasa, terbesitlah sebuah keinginan yang mulia di hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan syariat ini. Beliau bersabda dengan penuh kelembutan sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan diriwayatkan dalam Sahih Muslim. لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة. Yang artinya, jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku juga akan berpuasa pada hari ke-9. Hari ke-9 itu yang kemudian kita kenal dengan sebutan hari Tasu'a. Namun takdir berkata lain. Sebelum tahun berikutnya tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipanggil pulang menghadap Sang Pencipta. Melalui lisan suci itulah para ulama menyimpulkan bahwa puasa pada tanggal 9 bulan Muharram atau Tasu'a hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Tujuannya adalah untuk mendampingi puasa Asyura pada tanggal 10 agar ibadah kita tidak persis dengan ibadah ahlul kitab. Disinilah letak keindahan Islam. Ia mengajarkan kita untuk menghormati sejarah masa lalu, namun tetap kokoh berdiri di atas prinsip dan identitas keimanan kita sendiri. Teman-teman, mari kita menyelami lebih dalam kitab-kitab warisan para ulama. Bagaimana mereka menyusun tingkatan atau klasifikasi terbaik bagi kita yang ingin meraup keberkahan di bulan Allah Subhanahu wa taala ini. Salah seorang ulama besar, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitab
monumentalnya. Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa puasa di bulan Muharram, khususnya di sekitar hari Asyura, terbagi menjadi tingkatan utama. Tingkatan yang pertama dan merupakan tingkatan yang paling sempurna adalah berpuasa selama 3 hari berturut-turut, yaitu pada hari ke-9, ke-10, dan ke-11 Muharram. Mengapa ini menjadi yang paling utama? Karena dengan berpuasa 3 hari, kita tidak hanya mendapatkan keutamaan Asyura dan Tasu'ah, tetapi juga mengamalkan anjuran umum untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sekaligus berhati-hati agar tidak luput dari hitungan hari ke-10 jika terjadi perbedaan persaksian hilal. Kemudian tingkatan yang kedua adalah berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10. Inilah formula yang paling populer, yang secara kuat didasarkan pada hadis-hadis sahih tentang puasa Tasu'a dan Asyura. Dan tingkatan yang ketiga yang merupakan batas minimal kebaikan adalah berpuasa pada hari ke-10 saja, yaitu hari Asyura itu sendiri. Dengarkanlah betapa luasnya samudra kemudahan dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan sesuai dengan kadar kemampuan fisik dan kelapangan waktu kita. Tidak ada alasan bagi jiwa yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala untuk berpaling dari hidangan spiritual yang sempurna ini. Di zaman modern ini teman-teman, yang bergerak begitu cepat, jiwa kita seringkali kelelahan. Kita terjebak dalam hiruk pikuk pencapaian duniawi, target materi, dan kebisingan media sosial yang seolah tiada pernah tidur. Tanpa kita sadari, batin kita menjadi gersang. Kita membutuhkan momentum untuk berhenti sejenak, sebuah waktu untuk menarik diri kita dari keramaian dunia dan masuk ke dalam keheningan batin. Puasa Asyura adalah jawaban atas dahaga spiritual itu. Ia bukan sekadar ritual menahan lapar dari terbit fajar hingga terbenam matahari saja. Puasa ini adalah madrasah bagi jiwa untuk merenungi kembali esensi kehambaan kita. Ketika berpuasa, kita sedang menyalakan kembali lentera kesadaran yang sempat redup oleh kelalaian berbulan-bulan yang lalu. Di saat fisik kita melemah karena lapar, disitulah rohani kita seharusnya menguat. Ulama besar tabi'in, Qatadah bin Di'amah, pernah berpesan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan hari-hari yang Dia kehendaki. Maka agungkanlah hari-hari tersebut dengan ketakwaan teman-teman. Maka jadikanlah momentum Asyura ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan biarkan ia lewat begitu saja sebagai rutinitas kalender. Basahi lidah kita dengan zikir di sela-sela rasa lapar kita. Bentangkan sajadah kita lebih lama di malam harinya, dan ringankan tangan kita untukkan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menemani perjalanan perenungan yang mendalam ini hingga detik terakhir. Sampai jumpa di ruang perenungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.